Halo semuanya, kembali lagi di Substory, masih di sini Alfon dan aku Kevin. Jadi guys, di episode kali ini kita akan ngebahas seorang pria bernama Paul Alexander. Paul Alexander. Keren juga. Dia ini saudaranya Paul Walker, guys. Bukan. Gak ada hubungannya. Jadi Paul Alexander ini adalah pria terakhir di dunia yang masih bertahan hidup menggunakan paru-paru besi. Berarti sampai sekarang masih hidup? Masih hidup Oke. sekarang. Nah mungkin kalian bingung ya, maksud paru-paru besi itu apa ya? Paru-paru besi. Jadi paru-paru besi yang dimaksud itu bukan apa dioperasi terus paru-parunya diganti. Oh bukan. Paru-paru robot gitu bukan. Terus gimana, Kon? Jadi di era tersebut ya, di sekitar 1950-an itu terjadi pandemi polio. Oh, iya. Jadi banyak anak-anak di zaman itu yang mengidap polio dan kala itu memang belum ada obatnya, belum ada vaksinnya. Nah, kamu ngomong polio, kamu tahu sendiri nggak? Kamu tahu nggak polio itu apa? Penyakit apa? Jadi guys, polio itu adalah penyakit saraf yang bisa menyebabkan kelumpuhan permanen. Ini aku mengutip dari Halo Dokter. Dan nggak cuman kelumpuhan, tapi juga bisa mengganggu pernafasan dari seseorang. Nah, makanya itu mungkin hubungannya sama pernafasan paru-paru ini ya. Makanya untuk membantu si Paul Alexander ini untuk bernafas, jadinya itu kinerja paru-parunya itu digantikan dengan sebuah mesin gitu lah anggapannya. Jadinya tubuhnya itu dimasukkan ke dalam sebuah tabung besi. Jadi tabung besi itu membantunya untuk bernafas. The Man in the Iron Lung atau pria dalam paru-paru besi merupakan julukan yang diberikan kepada Paul Alexander. Paul sendiri merupakan seorang pria Amerika yang sudah tidak bernafas sendiri sejak 1952. Polio is a horrible disease. I cannot move. Di usianya yang kini sudah menginjak 76 tahun, dirinya menjadi orang hidup terakhir di dunia yang masih menggunakan paru-paru besi untuk dapat bertahan hidup. Kisah hidupnya pun menjadi pengingat bagi umat manusia akan peristiwa kelam yang terjadi saat wabah virus polio menyerang dan menginfeksi dunia. Ribuan anak meninggal dunia setiap tahunnya. Lebih daripada itu, banyak anak yang harus menghabiskan sisa hidupnya di dalam sebuah tong besi akibat virus polio yang menyerang dunia kala itu. Namun dari banyaknya anak itu, Paul Alexander menjadi satu-satunya anak yang masih bertahan hidup hingga masa kini, di tahun 2022 ini. Nah kan di 2022 ini kan usianya sudah menginjak 76 tahun. Dan dikisahkan kalau dia sudah tidak bisa bernafas sejak 1952. Nah berarti kan dia sudah 70 tahun tuh di dalam paru-paru besi itu. Iya. Kan nggak bisa bayangin sih, maksudnya 70 tahun hidup di dalam sebuah kayak mesin besi itu. Tapi aku jadi bingung, Fon. Itu jadi dari kepala ke bawahnya ini sekarang gimana? Lumpuh, sampai sekarang masih lumpuh total. Berarti cuma benar-benar hidup dengan kepala aja ya? Iya. Sama bernafas pakai paru-paru. Ya bernafasnya ya pakai bantuan alat itu. Kalau alatnya dia keluar dari alat ya nggak bisa bernafas ya. Aku jadi penasaran, maksudnya untuk membiayai kayak gitu, nggak tahu. semahal apa ya? Pasti Nggak mahal, tahu. sangat mahal kan? Mungkin disupport dari pemerintah mungkin ya. Oh ya, bisa juga. Concerns about the deadly coronavirus. 10 people killed by the virus. Warga negara Indonesia terjangkit virus corona jenis baru yang berada. Di era pandemi COVID ini tentu kita bisa sedikit merasakan apa yang kira-kira mereka alami kala itu. Penyakit asing yang tiba-tiba muncul di suatu lokasi dan dalam beberapa waktu, penyakit ini menyebar dan menjangkit banyak orang di dunia. Dunia pun menjadi dilanda kekhawatiran. Keluarga-keluarga menutup pintu dan jendela mereka. Suasana halaman yang biasanya ramai menjadi tidak ada satu anak pun bermain. Tempat-tempat publik menjadi sepi pengunjung, tidak jauh berbeda dengan kondisi yang pernah kita alami. Namun perlu diingat juga bahwa peristiwa ini terjadi sekitar 1950-an. Jadinya sosialisasi dan informasi tentang penyakit ini tidak semudah zaman sekarang. Selain itu, perkembangan ilmu medis juga belum secanggih itu, sehingga para peneliti membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukan dan mengembangkan vaksin polio. Satu-satunya yang dapat mereka lakukan adalah berupaya mempertahankan hidup para pasien dengan menempatkannya ke dalam paru-paru besi agar mereka bisa bernafas. Nah Vin, jadi kalau kita bernafas kan pasti ada otot-otot yang bergerak kan. Nah, namun karena si Paul ini kan mengidap polio, jadinya kan dia lumpuh tuh dari leher ke bawah. Untuk menggantikannya itu dia harus menggunakan si paru-paru besi ini. Nah paru-paru besi ini itu bekerja dengan cara memaksa paru-paru untuk bernafas dengan cara jadi ada kayak perubahan tekanan udara gitulah yang menekan dan melepas tekanan di sekitar dada kita, jadi terpaksa untuk bernafas gitulah, jadi si Paul bisa bernafas gitu sih. Jadi intinya kalau mesin ini dilepas ya udah. Iya, jadi ini juga dikisahkan kalau mau bersihin badannya tuh Iya, itu gimana? Nah jadi ya dibuka, jadi si Paul ini harus
tak nafas lah anggapannya. Pada musim panas 1992, Paul Alexander yang sedang bermain di halaman mulai merasakan tidak enak badan, lehernya nyeri, dan kepalanya pusing. Ibunya yang melihat raut wajah Paul yang mulai pucat menyadari bahwa anaknya kurang sehat. Ia kemudian menyuruh Paul untuk segera ke tempat tidur. Paul kemudian menghabiskan hari itu berbaring di tempat tidur sambil mewarnai buku gambarnya. Ibunya kemudian memanggil dokter keluarga untuk memeriksa Paul dan setelah diperiksa, dokter pun yakin kalau Paul mengidap polio seperti anak lainnya. Kala itu dunia memang sedang dilanda wabah polio. Rumah sakit penuh dengan orang-orang sakit, jadinya dokter tidak menyarankan Paul untuk dibawa ke rumah sakit karena memang gejalanya belum parah dan ia bisa saja sembuh dalam beberapa hari. Namun setelah beberapa hari berlalu, gejala Paul pun makin parah. Ia mulai tidak bisa memegang krayon, berbicara dan juga menelan. Kalau aku ya, Fon, aku ngebayangin polio ini kayaknya lebih ngeri daripada COVID nih. Kenapa tuh? Soalnya kan polio ini juga bisa nyerang anak kecil. Nah ini kan buktinya kan korbannya kan waktu dia masih kecil dan bisa lumpuh, bisa sampai lumpuh. Iya sih. Kalau COVID ini kan ya mungkin yang berbahaya kan untuk yang para lansia kan. Iya. Yang para lansia ini dan juga kalau ini kebalikannya. Anak-anak kecil karena imunnya belum terbentuk gitu lah istilahnya. Dan sekarang kan ya teknologi udah jauh lah lebih. Jauh. Kita udah nemuin vaksin hanya dalam waktu setahun kan. Kita Ya, 2021 udah suntik. Jadi kan polio menurutku Karena itu pasti ngeri. jauh lebih ngeri lah daripada menurutku yang sekarang ini. Melihat kondisi Paul yang semakin parah, orang tuanya pun segera membawanya ke rumah sakit Parkland. Meskipun rumah sakit itu sudah menyediakan bangsal khusus untuk penyakit polio, namun karena terlalu banyak anak sakit polio di rumah sakit itu, mereka tidak mampu menanganinya. Dokter pertama yang mengecek Paul bahkan berkata kalau tidak ada lagi yang mereka bisa lakukan untuk Paul. Untungnya terdapat dokter lain yang melihat Paul dan kemudian segera membawanya ke ruang operasi. Di sana dokter melakukan operasi tracheotomy untuk menyedot penyumbatan yang terjadi di paru-parunya. Hingga 3 hari kemudian Paul terbangun dalam sebuah tabung besi. Dirinya tidak dapat bergerak, tidak dapat berbicara, tidak dapat batuk, dan bahkan ia juga tidak dapat melihat akibat kaca dan tudung yang menutupi kepalanya. Ia pun sempat berpikir kalau dirinya sudah meninggal, hingga akhirnya tudung itu dibuka dan ia dapat melihat sekitarnya. Sejauh ia memandang pun hanya nampak kepala anak dengan tubuh yang berada di dalam paru-paru besi. Nah, tapi aku bisa bayangin sih kalau misalnya aku jadi Paul ya. Maksudnya kita kan nggak tahu kematian itu seperti apa. Iya, betul. Dan ingatan terakhir si Paul kan dia dioperasi ya. Dan dia kan pasti nggak tahu gitu loh, dia apakah selamat, apakah sudah meninggal. Dan ketika bangun dan buka mata, lah kok hitam, tubuhnya nggak bisa bergerak, nggak bisa ngomong. Dan ya menurutku merek kematian nggak sih? Ya mirip. Terus waktu tudungnya dibuka, baru Tetap iya, akhirnya baru. Terus untuk metode paru-paru besi ini berarti untuk case-case yang terbilang parah ya, Fon? Iya, Tadi terbilang parah. sama kayak aku yang bilang tadi, ventilator. Ventilator kan kalau COVID kan untuk yang parah kan. Tapi kalau untuk yang nggak seberapa parah mungkin ya cuman masuk di rumah sakit, dirawat di kasur biasa, Iya, atau benar. bahkan mungkin yang ringan-ringan nggak usah masuk rumah sakit kayak tadi di awal kan dia juga kayak. Nggak semuanya lumpuh kayak gitu. Kayak Untuk kasus-kasusnya itu parah aja. 18 bulan berikutnya merupakan siksaan yang sangat berat bagi Paul. Kondisi tidak dapat berbicara dan ruangan yang dipenuhi suara tangisan anak-anak kesakitan menghantui Paul setiap harinya. Meskipun orang tuanya datang hampir setiap hari, semua itu menjadi sia-sia karena ia tidak dapat berkomunikasi. Ketika sedang gatal, kebelet atau dalam posisi yang tidak enak, Paul tidak bisa mengungkapkannya ke siapapun. Paul juga sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan anak lain melalui ekspresi wajah yang ia tunjukkan. Namun setiap kali ia berteman, pada akhirnya mereka akan terpisah karena anak tersebut meninggal. Hingga akhirnya Paul dapat sembuh dari infeksi awal yang ia derita. Meskipun virus polio tersebut membuat tubuhnya lumpuh dari leher ke bawah, dan sisa hidupnya terpaksa ia habiskan di dalam paru-paru besi. Real. Loh, berarti setelah virusnya sembuh ini dia bisa ngomong atau enggak? Udah bisa ngomong, tapi dari leher ke bawah itu nggak bisa gerak. Lumpuh. Oh, terus berarti kalau dia berkomunikasi ya bener-bener cuman kepala ini. Ya bisa ngomong. Iya, sama-sama ngomong kan? Iya, kepala ini aja yang berfungsi lah istilahnya. Oleh kanan kiri bisa? Bisa. Sepertinya bisa. Oke. Ya masih lebih mending lah. Dari yang waktu dia kena virus kan bener-bener nggak bisa ngomong juga kan? Benar, iya. Meskipun berada di dalam paru-paru besi, Paul terus berusaha untuk menjalani kehidupannya. Ia mengenyam pendidikan seperti anak lain, lulus dari SMA dengan nilai hampir sempurna. Ia juga mendaftar ke sekolah hukum, lulus ujian dan berhasil menjadi pengacara. Ia juga mengalami jatuh cinta, mengalami patah hati, memiliki teman, pergi ke restoran, bar, dan bahkan juga nonton bioskop.
Meskipun hidup dalam keterbatasan, sepanjang hidupnya ia jalani dengan sepenuh hati dan pantang menyerah. Dan berkat kegigihannya itu, ia berhasil melawan prediksi dari banyak dokter, dan kini menjadi manusia terakhir yang masih bertahan di dalam paru-paru besi. Tapi aku salut sih sama si Paul ini. Meskipun dia punya banyak keterbatasan ya, terus hidupnya harus di dalam tabung besi itu ya, selama 70 tahun. Tapi dia tetap aja sekolah, kuliah, dan nilainya itu bagus itu. Menurutku, aku juga sama kayak Ampon. Aku juga terinspirasi dari sini dan kelihatan banget kalau Paul Alexander itu ini pertamanya kan dipesimisin kan. Iya. Tapi dia kan akhirnya di narasi terakhir ini dia pergi ke bioskop, pergi ke bar, jatuh cinta. Itu kan menunjukkan banget kalau dia itu semangat buat hidup dan optimis. Mungkin ya rasa optimis ini yang bikin dia itu hidupnya lama dibandingkan dengan mungkin ya anak-anak lain yang aku lumpuh terus menyerah akhirnya ya itu meninggalnya lebih cepat. Nah, tapi yang nggak bisa aku bayangin ya. Maksudnya, ya kan dikisahkan kalau pergi ke bioskop, pergi ke restoran. Nah, itu gimana tuh? Kan tubuhnya kan di dalam tabung besi gitu. Iya. Gimana ya? Ya, dibalik ini. Kan kalau yang di SpongeBob kan, ya mungkin kayak yang di SpongeBob itu. Dia kan, kepalanya kan diputer gitu. Nah, kalau di bioskop gimana tuh posisinya? Ya juga ya, susah. Bingung juga kan? Ya mungkin ya bisa lah, pasti bisa lah. Jadi diusahakan. Ya kali pasti bisa lah. Oke guys, itu aja pembahasan kita mengenai Paul Alexander di episode kali ini. Ya menurut kalian gimana guys kisah dari Paul Alexander ini? Dan kalau kalian punya saran mengenai topik-topik selanjutnya yang bakal kita bawakan, kalian bisa tulis di komen di bawah. Oke guys, see you on another episode of Sub Story.